ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengawasan Masjid Baitus Salam rahimahumullah, pada kesempatan yang baik ini monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat dan sempat, sehingga kita bisa hadir di majelis yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita pada malam ini adalah jangan biarkan waktu berlalu tanpa amal. Bapak Ibu, modal kita adalah waktu, karena manusia itu harta yang paling mahal sesudah iman adalah waktu atau umur. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wal asr, demi waktu asar, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal sholih, wa tawassaw bil haqqi, dan saling berwasiat pada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat kepada kesabaran. Nah, kalau kita lihat ayat ini, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya dengan ayat ini saja cukup untuk membuat kita jadi orang baik. Karena setiap manusia dalam ayat ini disebutkan merugi, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, titik tekan kita itu kan yang kedua, amal soleh. Nah, sementara Bapak Ibu, amal soleh itu variannya kan banyak. Variannya banyak, baik yang hablum minallah maupun yang hablum minannas, baik yang hukumnya wajib maupun hukumnya sunnah. Ini kalau kita lihat satu persatu tentu sangat banyak. Nah, menyesuaikan tema kita, jangan biarkan waktu kita berlalu tanpa amal. Tentu yang kita maksud adalah amal sholih. Karena suatu saat Rasulullah itu ditanya, ya Rasulullah, manusia yang terbaik itu yang bagaimana? Ayyun nas khair. Qala man qala umruhu wa hasuna amalu. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Beliau menjawab, orang yang dipanjangkan umurnya dan bagus amalnya, berarti kan amal soleh. Terus kemudian laki-laki tadi bertanya, fa ayyun nas syarrun. Lalu siapa ya Rasulullah manusia yang paling jelek? Kemudian Rasulullah menjawab, man qala umruhu wa sa'ah amalu.
orang yang panjang umurnya tapi perbuatannya jelek. Tentu tema kita kan bukan mengisi dengan amalan yang jelek, tapi kan amalan yang baik. Tentu itu yang kita kehendaki, itu yang kita inginkan. Nah Bapak Ibu, sebenarnya hidup itu kan ada randonnya kan, ada randon acara. Kita hidup itu dari bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, itu kan tidak lepas dari beramal. Karena manusia itu tidak pernah tidak beramal. Wong diamnya saja namanya amal. Diam itu kan bisa disebut amal. Ternyata diam, kata Nabi itu bisa jadi amal saleh. Maka ayyu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Ucapkanlah yang baik, itu amal. Aw liyasmut, atau diam. Diam itu amal. Jadi diam itu amal. Loh, perbuatannya apa? Diam, menahan diri untuk tidak berbicara, menahan diri untuk tidak ngomong. Nah jadi amal soleh itu pilihannya banyak. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba untuk bagaimana kita itu beramal soleh sehari semalam. Loh, enggak ekstrim itu Pak. Ya amal solehnya itu kan variannya kan sebagian hablum minallah dan sebagian hablum minannas. Bagi kita ini Bapak Ibu, sebenarnya kan bisa. Kita awali bangun tidur jangan lupa dengan apa? Dengan berdoa. Begitu kami guru, doa. Siti-siti alhamdulillah. Nah, gitu. Membangun kesadaran. Itu amal soleh. Rasulullah mengajarkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mulailah pagi kita ini dengan semangat hamdalah, semangat untuk bersyukur. Jangan mikir hal-hal yang tidak baik, berpikirlah yang positif. Dimulai bangun tidur, alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan pujian. Alhamdulillah itu bentuk rasa syukur. Bentuk rasa syukur itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi amal pertama bil lisan, dengan ucapan. Di samping dengan lisan, kalau memungkinkan kita bangun kesadaran. Jadi bukan hanya sadar dalam arti terbangun, tapi sadar bahwa saya ini dihidupkan di hari ini, dibangunkan dari tidur panjang saya untuk beramal soleh. Jadi Bapak Ibu, awali dengan ucapan baik dan juga kesadaran yang baik. Itu amal soleh. Bangun tidur sehingga kita bisa berikhtiar untuk baik. Nah Bapak Ibu, sesudah kita bangun tidur, kita alhamdulillah bisa berdoa. Lalu kalau memungkinkan, ya biasanya sih bangun tidur terus ke kamar mandi kan. Ya ini umumnya menungso memang desainnya begitu. Terus Kanjeng Nabi dawuh, jangan di kamar mandi, jangan lupa sebagai amalan. Ini kamar mandi ini jalan biasa sambil ngantuk-ngantuk jalan. Tapi supaya kita menjadi amal yang solih, yang baik, dinilai kebaikan oleh Allah, masuk kamar mandi ojo lali ngawiti dengan kaki kiri. Berarti kesadarannya kan terbangun. Mulai dengan kaki kiri berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, bagaimana kita di kamar kecil, bagaimana kita BAK atau BAB mungkin. Nah, ketika seperti itu Rasulullah mengingatkan yang sampeyan batang itu ojo pisan-pisan ngelebokke tangan ning banyu.
kon wijik sih. Karena kata Rasulullah, tidak tahu tadi malam tangan Anda kemana. Nah, bisa saja najis atau bisa saja hal lain yang tidak terlihat oleh kita. Ya, kita tidak tahu tangannya ditembak setan, oh iya, tidak tahu. Nah, jadi kita jangan memasukkan. Pertama itu dawuhipun Kanjeng Nabi kon wijik, disuruh cuci tangan dulu, baru kalau Anda mau mengambil air atau yang lain. Nah, jadi kegiatan-kegiatan seperti itu kan meskipun sudah biasa kita lakukan, mestinya harus menjadi amal sholih yang bisa kita lakukan. Kemudian habis itu kita mau apa? Kalau memungkinkan bangunnya masih gasik ya sholat malam, nek bangunnya wis sholat kawanan ya sholat subuh kan gitu. Ya kan tergantung situasi yang ada pada diri kita. Terus kemudian nanti beraktivitas, kalau dengan punya kesempatan kerjane isih rodongko, mungkin bisa lah ditunda kerja mulai jam 7, setengah 8 atau bahkan jam 8. Berarti awali hari itu dengan sholat jamaah, zikir sampai matahari terbit, lalu tunggu 16 menit, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ini sudah menjadi amalan sholihan yang luar biasa bagi kita yang mampu menjalankannya. Tentu kan kita macam-macam lah, kulon itu bar subuh kerjanya kulon yang Solo Pak, maka deregulasi ya berarti situasinya beda. Karena ada teman yang di mana itu di kerjanya di Jakarta itu naik makan pondoknya subuh, sholat subuh salam langsung makan. Ya, karena buku suatu teman lagi mas kalau main Depok kono, sekolah Depok, boleh ketinggalan kereta kan ya tuh kacau. Berarti amalnya itu nanti di jalan aja. Lu semuanya bisa toh itu. Ya dengan bersolat nanti di jalan toh, kan lumayan toh 1 jam, dengan tajam aja mau baca Quran bisa. Wah, angel mau baca Quran. Ya sih mulai baca Quran, baca tasbih 10.000 kan lumayan. Daripada saat ini pun saya punya KRL coba potito kan, kalau nonton YouTube lalu sulit ganti kan, daripada begitu. Kalau kita mau amalan solid bisa. Kalau tidak bisa, wah saya perempuan sedang haid, ayo bisa tasbih, bisa tahlil, bisa takbir, bisa. Kalaupun tidak semuanya ya separuh perjalanan, mungkin setengah jam 5 menit untuk zikir, 5 menit untuk dolanan HP, 5 menit dolanan HP, 5 menit. Loh itu kan bisa diatur, bisa kalau kita mau. Jadi kalau bisa, memang setiap saat kita bisa beramal sesuai dengan kemampuan kita. Wajah mobil biasa kan. Nah, jadi kasih waktu yang banyak untuk berzikir, menyebut asma Allah. Ya tergantung kita modelnya kayak apa. Oh, saya pekerjaannya seperti ini, pulau itu ya macul, pulau tanggul, pulau dangil, pulau tani, berarti yang lebih mudah aja. Artinya ini harus kita jalankan sebisa mungkin. Hidup ini keteraturan dalam amal sholih kalau memungkinkan. Jadi keteraturan dalam amal sholih, dan itu memang harus kita aja. Nanti jangan bekerja ya bismillah, niat ingsun kerja lillahi ta'ala, saya niat kerja supaya mendapatkan rezeki yang halal kanggo makani anak cucu. Itu udah jadi ibadah, udah jadi amal sholih bagi kita semua. Yang penting kalau kerja yang benar, ojo melu korupsi, ojo melu nyolong, ojo melu ngakali,
Dan nek kepeksa ngakali yo sithik wae yo aja, tapi tetap dosa. Ya, kan kadang kita ini kan mboten saged Pak nek mboten ngakali. Nek ora iso ngakali yo sing penting jenengan mboten usaha itu. Jangan ikut-ikutan itu terhadap perbuatan dosa. Jadi kita harus atur sedemikian rupa hidup kita. Terus kita batasi, oh saya kerja targetnya 8 jam, maksimal kalau saya harus lembur ya 10, maksimal 11-12 jam, sudah, ojo dilanjutin meneh. Nek karepe niku awake saya kuat, oh yo dite sakeh, ya jangan Bapak Ibu, kita harus mengukur diri kita. Karena orang ini kalau sudah bekerja Bapak Ibu dan dia punya target tertentu, itu tidak ada habisnya. Pekerjaan itu tidak ada selesainya. Itu yang ngamal Pak, iya ngamal tapi kan tidak makhluk. Dan ini ngamal yang berpotensi membuat kita lalai dari Allah. Nah, sehingga bekerja secara profesional, kita bekerja secara baik. Nek memang pekerjaan ora usah nganggo ngeten. Jadi aja diwalik-walik nih. Sampe nek kerja kudu ikhlas, tak bayar sithik yo ora apa-apa. Niku jenenge memanfaatkan orang lain. Enggak boleh itu ngakali. Atas nama ikhlas ngakali wong. Sampai nek kerja kudu ikhlas, ora ono protes. Lho jenengan lali gawe Kanjeng Nabi. Sing sapa wonge duwe karyawan, sing sapa wonge duwe pekerjaan, sing sapa wonge dikontrak atau bentuk apapun, lalu dia tidak membayar dengan semestinya. Semestinya ini kan relatif sekali. Nah gitu Bapak Ibu, relatif. Maksudnya relatif itu ayo delok wonge juga toh ya. Kalau Ronaldo bal-balan 90 menit bayarannya apa? Padahal jangan bal-balan 90 menit harus bayar. Malah kesel, pegel selain bojone Pak. Nopo to Pak bal-balan ibadah. 90 menit bayarannya lho itu sesuai kelas maksudnya. Nah, kok jenengan tidak memberikan sesuai dengan haknya? Maka Allah bertemu panjenengan dalam keadaan marah. Loh jangan Bapak Ibu. Artinya kayak kalau jenengan kerja ya profesional, dodolan ya profesional. Nggak usah pada DWP, sambadi, ya tetap badi tau ya. Dodolan kok badi, nek dodolan ya badi. Jadi dalam bekerja yang paling baik, nek dodol ya ojo ngakali. Jangan menggunakan sistem manipulasi. Ya itu harus hati-hati. Ini bicara tentang amal. Jangan sampai amal kita itu tidak dijalankan. Beberapa waktu yang lalu kan ngomong saya pengen apa, yang lain itu gaweane nopo dodol mobil bekas. Dodol mobil bekas. Nanti yang lain itu pikantuk mobil kilometernya wis diutakake. Nah dia tahu kan, dia ngerti wong ngerjain profesional ahli loh. Nah terus balik itu kan kerjain oleh kan meh didol. Nah sebelum jual tanya ke saya, Pak, dan ini nek kula kok dodol, padahal ini wis diutakake oleh kenapa kilometernya kula ya ngerti. Dan nek mboten kula kandhake kula dosa mboten, kula jawab dosa. Nah, jenengan ngerti masalahnya tidak sesuai dengan standar kan. Kejaba nek tebene suwek nek arep ketok to nggih. Lupa didelok dhewe kan cetok. Dan ini kan mboten kecualian ahli dia tidak tahu. Kayak ngerti. Iki pun memang sampun di Belanda Pak. Nah terus pripun kula. Ya jenengan ngomong bae Pak, niki mobil kilometere kula entuk wis diotakake, kula yo ngerti. Nah, ini pulau tol kali jenengan harganya sementen. Wah, berapa kilometer itu kan misalkan nggak kilo Pak, kilometer itu sekitar dan monggo jenengan nek memang deal semuanya sudah saya sampaikan. Yang cacat tidak kelihatan saya sampaikan, tapi nek yang cacat kelihatan monggo didelok dhewe.
Bagi pun jenengan delok barange silahkan kita deal-dealan. Tapi wis tuntas masalah ini. Nah, dengan ngoten mawon. Tapi nek ngono kuwi kondone badine akeh. Badine akeh. Ya tapi jenengan pengen barokah kok. Kalau pengen barokah, oke. Seperti itu. Nah, jadi itu kerja tapi ngamal Bapak Ibu. Walaupun dia kerja, yang dia hitung itu saya menjalankan apa yang menjadi syariat Gusti Allah. Walaupun dia kerja, dapat bayaran, nggak apa, sesuai dengan profesionalitas dia. Artinya secara aturan harus diikuti. Nah, jadi saya panjenengan itu kan memang sebaiknya seseorang itu mencari harta dengan cara berikhtiar. Janganlah kita berpangku tangan, ngeset. Nah, jangan. Kalau memang kita masih punya kemampuan, kecoba yang wis tuwa tapi nek wis tuwa ya iso. Jadi Bapak Ibu, jangan biarkan pekerjaan kita itu tidak menjadi amalan sholihah. Jadikan itu sebagai amal sholih. Apakah bisa? Bisa. Jadi sambil bekerja kita sambil berbuat baik. Niatkan untuk kebaikan kepada sesama. Oh, nek pun wonten jenengan pun kerja maksud niat ketemu bojone niku aja ditulari ngamuk. Kan enten kok ning kerja alusane lah kawan. Customer service mah apik ning omah gawane ngamuk. Anake nek sing kerja sing wedok anake diamuk wis salah kabeh anake. Ibuke mulai ketoke ya dirindukan lan omah kok diamuk wae anake. Nah, diniati ibadah. Bahkan Bapak Ibu, bahasa ulama-ulama masa lalu, perlakukanlah anak Anda seperti anak raja, tapi harus dimanja. Artinya diperlakukan seperti anak raja. Itu ibadah loh Bapak Ibu. Pendidikan anak itu kewajibannya wong tua. Jangan pernah melepaskan anak-anak kita cul nih wong dia. Cul maksudnya ini cul ya berarti wajib koreksi belas tau deh. Jadi kita harus punya andil besar wong memang tanggung jawab kita. Jangan sampai jenengan terus yang penting wis tak sekolah kira aku yang bayar. Terus saya bayar ampun. Tugasnya jenengan itu mendidik dia. Nah, anak-anak kita dididik. Jangan sampai kita itu lepas. Karena fenomena di zaman modern ini Bapak Ibu, banyak orang tua yang pengen melepaskan diri dari tanggung jawab. Nah, ini juga ibadah. Ini juga ibadah. Jadi jangan sampai kita cul lali anaknya dumeh kesel nyambut gawe, aku wis kesel nyambut gawe. Wah, kompeni tidak boleh seperti itu. Jadi itu amal sholih Bapak Ibu. Jangan biarkan waktu kita itu tidak dibuat amal sholih. Nah, tadi berarti awal pagi jam 6 nanti jam 6 sore ngamali kula jenenge ngamal ghairu mahdhah semua. Yang sesungguhnya pekerjaan kita berinteraksi dengan orang lain dan seterusnya ya. Itu. Ya kalau bisa Bapak Ibu wis kula jenengan ngedoh sangka sing maksiat umpamane ora iso full ya sing ora akeh yang kira-kira sesuai iso full lah kula jenengan ngedoh maksiat kan betul gampang kok ya ya ini memang ikhtiar harus tetap dijalankan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu kula punya transaksi di salah satu notaris. Nah ceritanya ini kan ya punya transaksi lalu harus bayar pajak. Pajaknya dihitung kok akeh men tentu. Terus kalau matur nek ngene iki jaluk keringanan oleh berapa? Jawabannya
boleh Pak, tapi biasanya pakai gini. Ya, pokoknya nanggung. Wah, tidak ada nih. Karena saya kenal kan, jadi beliaunya ngomong wah, yang aku ngono ya sudah Pak, wah larang daripada taruhlah sekian berkurang sekian juta lah umpamanya. Nah, tapi wah aku nuang, boleh nuang, belum benda kok, diwas duit piramid totok belum benda kok, terus belum bisa, ngeten mawon, ngeten. Apa notarisnya kalau ada nih Pak manjaluk penurunan yen oleh tanpa janji apa-apa ya alhamdulillah, yen oleh ya wis alhamdulillah oleh tapi sidik oleh Pak, tapi ini mboten ngagem ngeten Pak, mboten ya wis alhamdulillah. Nah karena katanya biasanya motor niku enten anu Pak, kok nek penurunan sekian berarti nek Pak mboten. Luwih larang sithik ora apa-apa. Duit kena goleki, tapi nek wis mentale nyuwak niku angel dandanane. Nggih, Bu. Ketoke notaris rada kaget, soalnya biasanya gelem. Alhamdulillah. Jadi kita di dalam berikhtiar itu Bapak Ibu, jangan sampai hal-hal yang sifatnya kita tahu dosa terus dengan seenaknya dilanggar. Koyo-koyo niku dosa niku wis ora penting. Itu mentalitas masalahnya. Kalau mentalitasnya sudah begitu, maka dia sudah tidak peduli lagi. Nah, bagaimana kita bisa beribadah? Yang mulai dengan model ini. Nah, itu harus hati-hati. Alon-alon Bapak Ibu, karena kita itu hidup di area yang tidak mudah. Tapi kan yo, ojo nemen-nemen. Mulane kalau mau matur, nek umpamane kepeksa kecemplung yo sithik wae terus entas. Ojo nyemplung terus sebelum sisan apa? Enak deh Pak ya, sisan ya dosa sing berapa Nah itu gadine kuning. Ya harus begitu alon-alon. Jangan mudah untuk tidak nih. Oke, jadi ini pun Bapak Ibu, monggo keseharian kita itu, karena amal itu yang paling bagus itu keseharian itu yang kita produksi jadi amal. Jadi kegiatan kita itu loh kita jadikan sebagai amalan sholihah. Oke, maka kira kakung dulun pangapunten, monggo menawi wonten pertanyaan dipersilakan. Betul sudah ini bermanfaat kagem ingkang rawuh dalem punika. Amin. Langsung nuwun Pak, ini kotak ya sadere geser. Sadere kula enten dengan kita kalian nggih. Iya, proses Pak. Ini berkaitan masalah korban yang orang betul. Biasanya pertanyaan di sekitar korban. Terus Dewan Korban, penyembelihan korban itu diparingke wong dumateng tiyang non muslim asal pemboten. Iku yang mau tinggal langsung yang nomor kali upami kagem momen tenaga Pak diambilkan dari timbangan yang sudah ada, maksud itu boleh apa tidak? Mikul dua. Semua nanti berikutnya Pak Haji Basri sama Mas Uci. Oke, pun diantri soalnya Pak. Oke, matur nuwun. Soal ini jawabannya kita lebih perlu. Mulai ini pun yang akan sekali. Oke, jadi Bapak Ibu, yang jelas ibadah korban itu adalah ibadah tersendiri. Jadi itu ya sedekah, tapi bukan sekedar sedekah. Sehingga pertanyaan tadi, apakah hewan korban itu boleh terdistribusikan kepada orang non-muslim? Itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kita mau mencenderungkan itu ke sedekah atau mencenderungkan itu ke zakat. Maksudnya pola distribusinya. Sebab Bapak Ibu memang di dalam Quran tidak dijelaskan pasti.
Di dalam Quran itu hanya disebut fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Itu di dalam Qurannya. Makanlah sebagian dari yang Anda korbankan, permangan diri, wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikanlah makan kepada orang yang meminta dan orang yang membutuhkan dan tidak minta. Jadi di situ disebut 3 kali yang diboleh. Nah, penyebutan makanlah sendiri jelas yang korbankan muslim. Nah, memberi makan kepada yang meminta atau tidak meminta itu kan tidak dijelaskan. Wong muslim, orang muslim. Satu itu. Ya, gambarannya begitu dulu. Terus kemudian dari pendapat itu maka muncul analisa. Nah, analisa itu kan pisau bedahnya namanya usul fikih. Nah, usul fikih itu punya metodologi masing-masing, punya teorinya masing-masing. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, ya, para ulama mazhab ini menganalisa ini seperti zakat. Seperti zakat dalam pola distribusi. Seperti betul zakat, seperti zakat. Maka logika yang dibangun oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i adalah ini jamuan Allah diperuntukkan untuk kaum muslimin. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i wabil khusus qaulul mu'tamad, qaul resminya ulama mazhab Syafi'i, memberikan daging kurban kepada non muslim itu haram, tidak boleh. Itu pendapat resminya. Nah, pendapat tidak resminya itu dikatakan boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Siji, non muslimnya bukan harbi, bukan kafir harbi yang memusuhi Islam. Satu. Yang kedua, bahwa itu korban yang bukan korban nazar, bukan korban wajib. Dan kalau selain itu, menurut sebagian ulama Syafi'iyah boleh. Nah, ini kan membayangkan ini korban disodakono apa kaya bisa. Nah, uniknya kalau kita merujuk kepada ulama-ulama modern, sekarang kan banyak lembaga fatwa kayak di Mesir itu ada fatwa, ya, lembaga fatwa Mesir, lembaga fatwa Al-Azhar, terus lembaga fatwa Kuwait, lembaga fatwa Yordan dan sebagainya. Kalau di Indonesia itu kan lembaga fatwanya namanya Majelis Ulama Indonesia dan seterusnya. Nah, dilihat dari yang disampaikan lembaga fatwa itu, mereka kecenderungannya mengikuti pendapat atau selaras dengan mazhab Syafi'i yang bukan qaul resmi. Mereka cenderung seperti itu. Mungkin karena banyak di antara penduduk negeri ini yang interaksi dengan non muslimnya itu kuat. Nah, kalau pertanyaannya tadi, bagaimana Pak jawaban pakemnya? Qaul muktamadnya Syafi'iyah tidak boleh. Ya. Qaul tidak resminya Syafi'iyah, qaul resminya Malikiyah, qaul resminya Hanabilah, qaul resminya Hanafiyah boleh. Jadi mazhab Syafi'i ini kepada Sibiqah yang membolehkan. Tetapi karena rata-rata ulama Indonesia, kiai-kiai Indonesia itu mazhab Syafi'i, biasanya yang pertama itu yang dikokohkan dulu. Kemudian kalau memang tidak ada alasan yang urgent, ya menggunakan qaul yang pertama tadi. Nah, jadi pertanyaannya, di tempat jenengan urgensinya bagaimana? Penting tidak memberikan kepada non muslim. Ada tujuan apa panjenengan memberikan kepada non
muslim. Umpamane ora ono karepe masjid karo nggone non muslim kacek 500 meter. Yo ora pakai kenal barang, ya ora usah mengikuti kaul mazhab Syafi'i yang tadi saya sebutkan. Tapi nek karepe masjid jambut terus wedhuse yo ngirim mendel ngono barang macam-macam kan bisa saja loh Bapak Ibu. Dan seterusnya, maka menggunakan kaul yang kedua. Tapi konsep dasarnya menggunakan yang pertama. Itu yang perlu kita kuatkan. Jadi ben ora gampangake, yo ora ekstrem, wis pokoke wae. Wah itu dosa. Kaule ngeten. Nah, kita kan harus memahami. Munculnya fatwa itu kan disampaikan di kitab Syafi'i Bapak Ibu. Di kitab Fathul Mu'in dan hasyiahnya namanya I'anatul Talibin jelas dikatakan boleh. Di kitab Al-Bajuri dari Fathul Qadir, hasyiah Fathul Qadir itu ya tidak boleh. Nah, itu kitab-kitab yang dipegang di pesantren kita. Tapi di Al-Majmu' di Nihayatul Muhtaj ada sebutan di situ, meskipun bukan yang utama. Menurut Imam Nawawi di kitab Majmu' wah mulai terus dengar menonton sendiri. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, saya pribadi, kalau di kampung saya karena tidak ada non muslim, usah enak Pak. Ya karena saya hidup di tempat yang mungkin semuanya muslim. Kok mikir non muslim? Lah mau kadang kan wong muslim kurang itu emang 4 kilo kalau dalu. Artinya berarti kan ya tidak perlu mikir. Mungkin yang nanya begini ini korbannya akui wong Islam nanti mutah-mutah kakean. Nah, oke wong non muslim kayak kan ngono kira-kira. Tapi nek boten terus wong non muslim didahulukan, tidak ada urgensi. Wong Islam malah lama, sing biasa ning masjid wae. Lah kula nang dadi Pak, anu wis entek kanggo bae kan opo? Anu non muslim didahulukan ben mlebu Islam. Oh kuwi kuwi sing Islam malah ora bae. Ya, artinya dilihat situasinya dulu. Jadi jangan saklek muni ora betul pada Syafi'i memang begitu Bapak Ibu dan itu yang kita anut, tapi kan juga kena saklek-saklekan wonten niku. Karena kita tahu di beberapa tempat itu antara muslim dan non muslim itu memang berbaur dari siji dan mereka itu baik. Kadang simpul anaknya bapak iyo ning kono wae iyo. Nah kan itu kan fakta Bapak Ibu. Fatwa ada, fakta ada, maka kita memilih fatwa yang paling maslahah untuk agama dan masyarakat. Sing penting kula dengan punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Niku jawabannya. Sing kedua pemain kenapa saking kondisi sebelah terus pemain kenapa sudah yang kudu cetos. Jadi taswirnya penggambaran kasusnya kudu cetos. Kula gambarke ngeten. Nyembelih gledek terus dagingnya dimasak, dimasak kanggo makani sing niku. Pertanyaannya sing dimasak daging sapa? Lah niku kira. Oh, nek ora jelas berarti ono subhate. Nah kan harus nanya dulu. Mestinya kalau hanya begitu panitia terus belek yang pertama cukup 10 kilo kanggo masak. Nah itu bermasalah. Tingkat syubhatnya tinggi sekali. Kalau seperti itu kondisinya. Tapi kalau pengen solusi bisa. Nah, jadi bicaranya solusi. Begitu itu tidak boleh. Kenapa? Bukan tidak boleh masaknya, tapi sing dimasak wae sopo. Itu masalahnya. Sehingga jangan harus jelas. Panitia sing masak, sing anu piro yang 100 Pak, butuhe piro 10 kilo. Oke. 10 kilo lah. Jangan cek sapi satu berapa ini? Oh, bobotnya 140.
Leh itu gampang betul. 140 kan bagi itu kan 20 kilo maksudnya. Nah itu nanti 105, 110 kan datang bukan kalkulator sesuai. Mau contoh, nah contoh kan gampang loh. Contohnya 140 kilo sapi ini, oke. Nah jenengan harus ngumpul, berarti peserta satu kan dapat 20 kilo loh ya. Nah, butuh berapa bener? 10, 20 kilo dicukupi wong siji ora ono. Lah kok ora ono Pak? Dek kan dicatat 20. Peserta maksimal boleh mengambil sepertiga. Nah kalau jatah DE 20 kan sing korban A, B, C, D, E, F ya, A, B, C, D, E, F, G kan tekan G kan. Lah si A jatahnya kan 20 kilo. Nah 20 kilo itu sepertiga harus untuk orang miskin, sepertiga dihadiah sepertiga maksimal kan bawa jadi. Berarti si A aku engko oleh masak nggo dagingku oleh enggak? Oleh, tapi kan oleh 10 kilo oleh 7 kilo setengah. Nah jadi ini jaluk boleh mboten kula belas mboten, berarti maksimal 7,5. Kurang berapa? 2,5. Ngomong sama si B, Pak B niki ajeng damel masak niku nyuwun daging jenengan oleh to wis tak bolehke. Niki sing bagiane jenengan kan maksimal 7,5 dipundhut kanggo masak nggih pinten 2,5 kilo. Berarti sing dimasak dagingnya sinten? Si A kali si B wis akate diparingi to nggih. Nah itu boleh boten teko kletek ambil ku jenenge nyolong tapi apa tak ketok. Secara aturan itu nyolong. Kenapa kok nyolong? Karena haknya siapa yang diambil tidak jelas. Lu kan wong yo mesti entuk to Pak. Lho, jenengan iso mestake entuk nyatane ora ngomong itu. Supaya jelas entuk dan tidak entuk, maka jenengan harus adakan akad. Akad tak yo ora kudu dawa-dawa to yo wonten iku. Bapak jenengan iku mangke dipundhut nggih diparingke panitia. Kersane dimasak. Jadi sing dimasak itu hak jenengan, bukan haknya orang yang tidak jelas. Kalau begitu yang dimaksud boleh, tapi kalau tidak begitu tetap dipundhut tidak boleh. Oke, ada cerah ya. Terakhir Mas Puji, persiapan berkaitan dengan amal soleh Ustaz, bagaimana dengan para orang tua kita, kedua orang tua kita yang mana pada masanya dulu misalnya Islamnya masih abangan, sehingga beliau-beliau itu amal ibadahnya sangat sedikit. Kok pertanyaan adalah bagaimana kita sebagai putra putrinya itu menolong dengan amalan-amalan yang seperti apa Ustaz? Oke, Pak Rasul. Mas Puji. Kadang. Itu ya, sudah waktu. Lali atau dulu Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering di masyarakat kita dengar dalam tanda petik beramal itu tetap duit kan nyumbang itu saja. Beramal, beriman dan beramal. Kadang ada orang begini, sebenarnya percaya kepada Tuhan orang amal. Atau sebaliknya, saya sebenarnya nyumbang. Percaya sholat ya sholat. Kalimat beriman dan beramal itu merupakan satu kesatuan atau memang bisa berdiri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rasul. Berkaitan dengan amalan apa yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Kalau ini banyak Bapak Ibu, di dalam madhab yang kita ikuti, semua amalan yang tidak wajib itu bisa kita hadiahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi amalan yang bukan wajib. Kalau yang amalan wajib itu apabila memang menjadi kewajiban orang tua bisa. Contohnya haji. Haji
haji itu kan kewajiban, tapi karena orang tua kita tidak mampu, kemudian kita membatalkan haji atas nama orang tua itu bisa, oke, bisa dan bagus. Karena dulu zaman Nabi itu memang ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah boleh saya menghajikan orang tua saya? Dijawab, lakukan. Kamu yang haji, kemudian orang tuamu yang dapat pahala, karena pahala haji itu kan besar. Tapi ya duitnya ya gede, ya gede. Nah, tapi sekarang badal haji itu susah, sulit. Saya beberapa kali minta tolong, saya tidak berani, kecuali memang ada orang yang kredibel. Saat ini iman-iman bersakit Bapak Ibu. Kan ada yang promosi badal haji, nanti saat ini siapa promosi? Saat ini gua buka kamera ya kawan. Pokoknya kok jamaah haji sing wis duwe paspor haji, duwe tasah kan yang busuk lah iso metu. Apa meneh kok dimane duwe visa ziarah. Jadi paling itu kan. Nggak, maksudnya untuk ibadah yang ini mahal. Tapi kalau anaknya kaya kan, walah, kita Pak 300 juta yang main nggak pulau ya. Mau sing mau terigu pengen berbakti kepada orang tuanya, maka silakan. Tapi yang tenanan, pesake, sebab banyak orang yang mau batalke tapi ditipu tok. Mau lah, badal haji 7 juta, 10 juta, nggak boleh untuk dunia bayar 15 juta. Mau dunia ini nusukin itu harganya sekitar 18 sampai 20 juta. Mau dengan membayar hitung yuton itu masuk akal. Nah, makanya kan ya hati-hati mau. Itu bisa kalau pengen membaikkan orang tua. Kan dari ini orang tua ini kan status rukun iman, rukun Islam mau lima. Kan kadang sudah bisa sholat syahadat, poso, sholat, poso, zakat, wis aja. Sebelum cicito. Nah karena memang nggak mampu ya nggak ada tuntutan kan. Cuma ini kan pertanyaannya, kita ini jadi anak nih, orang tua kita itu jelas tidak menjalankan apa yang mestinya dijalankan, baik uang ilmu, uang pondok atau macam-macam. Nah kita diberikan anugerah oleh Allah, rezeki miliaran, puluhan miliar duit, mobil bilang-bilang, panas anggur. Nah terus pengen bukti kalau tua Anda punya biayanya, hajikan. Tapi yang kredibel, yang jalan ke tenang, supaya bukan kapusan. Maksudnya wong tuane ngono entuk kiriman buah ngono kan ya sakit. Anakmu kirim kaji tapi zo mulai dilakoni kan ya sakit. Mending bayari wong lah jenengan kan sambut haji kula bayari Mbah jenengan tapi atas nama bapak ibu ya Mbah kula ngono kuwi tapi nek ngenteni 30 tahun setelah mati Mas tapi ini KCP plus kaya 300 juta kan ngenteni 7 tahun tok kan insyaallah mati insyaallah ya artinya itu kan bagi orang yang punya. Nah kalau kita tidak punya duit gimana? Ya bisa kita membaca tasbih, kita membaca takbir, tahlil, tahmid. Yang penting ibadah sunnah ya. Ibadah sunnah itu bisa. Ya Allah, saya niatkan baca tasbih sebanyak 33 kali. Saya niatkan semoga ini saya persembahkan untuk ibunda saya. Jadi kita yang baca, ibu kita yang dapat, ya itu bisa. Segala jenis kecuali yang wajib. Yang wajib tadi kalau wajib belum dijalankan tapi bisa dikodok bisa. Wajib belum dijalankan atau sedekah bisa. Ini pokoknya kan kita itu kan ada yang modelnya duit, maka ibadahnya pakai duit. Yang tidak punya duit ya baca aja. Dikir apa? Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua.
Terus berikutnya untuk kedua orang tua apa? Doakan. Jangan didongakne. Tiap hari kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampuni dosa saya dan dosa kedua orang tua kita. Jadi kita minta kepada Allah agar seperti itu. Wong tua niku paling seneng nek duwe anak sing saleh, yang mau mendoakan kedua orang tua, yang mau beramal untuk kedua orang tua. Mereka tidak minta macam-macam. Lah nopo wong tua anake sugih tapi ora ngamal kanggo dhewe kan padha wae to. Padha wae Bapak Ibu. Nah, makanya silakan kita awali dari kita. Awali dulu niku kita awali begitu. Orang yang sedang umroh itu kadang ada yang nanya, Pak, umroh pertama kagum umroh kedua kagum bapak oleh buat selagi jenengan wis nglakoni wajib kanggo jenengan boleh. Tapi niat umroh kanggo bapak ini mangkat pisan umroh ping 7. Kan bisa saja nek awake seger ning kono petang dino tok ya lemes berdua. Dan tapi intinya kan bisa. Monggo itu opsi saja, pilihan. Yang punya harta pakailah hartanya, yang tidak punya harta pakailah yang lain. Terus yang berikutnya, antara iman dan amal soleh itu satu kesatuan. Menurut ulama ahlu sunnahnya, jadi iman dan amal soleh itu harus satu kesatuan. Sehingga ketika menjelaskan begini, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sapa wong akhir ucapan la ilaha illallah masuk surga. Itu cukup ucapan, apakah harus ada keyakinan? Maka para ulama mengatakan ucapan itu perbuatan lisan, sementara iman itu perbuatan hati. Itu harus satu kesatuan. Dari lisane yang mengucap la ilaha illallah, artine yang mengimani tidak ada Tuhan selain Allah. Artine berarti antarane qalb, hati dengan anggota badan itu harus sinkron. Orang iman tanpa amal soleh bagaimana? Ya tidak sempurna. Karena yang memasukkan itu ya innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal sholih. Nah, kalau amal itu dianggap sebagai harta benda itu keliru besar. Harta benda itu bagian dari amal. Nah, wong sing lagi duit masuk atau ngamal. Nih, sing lagi duit ngamali ora nganggo duit. Islam itu adil. Yang punya harta amalah pakai hartanya, yang tidak punya harta amalah pakai selain hartanya. Jangan berkecil hati. Dengan saya yang uang di duit, uang usaha dan tidak usah menurut saya kita jadi tokoh masyarakat umpama ini. Uang usaha makso uang amal yang daya di duit. Uang itu nanti jadi tokoh kita dulu waktu di Sumatera. Kita itu kan mau membangun itu tahun 2000 Bapak Ibu, 25 tahun yang lalu 2000-an lah, sebelum 2003. Waktu itu bukan membangun masjid zaman kaya wong desa, wong yang transmigran kabeh pun transmigrasi niku mbangune entek 1,2 miliar. Zaman kaya zaman sakniki umpuk tapi singkat cerita, itu dibagi sak kampungnya pulaunya ke 350, terus sama pinggirnya sekitar 500 akar. Wah, terus diputuskan pokoknya kabeh sing Islam wajib urunan. Pulau menentang loh ya, pulau menentang lagi kalau iso majibno wong kabeh Islam. Lah wong sing utangnya akeh piye? Kan ada yang utangnya apa, terus nggak ada aneh. Pada saat itu kita tahu penghasilan rata-rata berapa sih? Waktu itu loh ya. Nah, saat ini mungkin beda. Nah, waktu itu penghasilan rata-rata paling hasilnya songko kebun itu
sekitar 1.800.000 waktu itu. Lalu terus dipotong kompensasinya 1 sampai lunas. Itu duitnya 1 miliar. Oh ya, suwe kawan. Itu berarti uang satu itu paling tidak ada 2 juta sekian, 2 jutaan. Karena tidak semuanya muslim. Ya masjidnya dari tenang. Sing ngaji ya Allah. Tapi Allah setuju. Allah setuju tapi kan tetap dilakoni. Akhirnya masjidnya tetap jadi apa? Ukurannya apa? Nah jadi ngeten Bapak Ibu, jangan berasumsi ngamal hanya pakai duit. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena orang-orang miskin itu yang paling banyak masuk surga mereka, kata Nabi Muhammad. Lah kok dhek ngamali nganggo duit boten? Ngamali nganggo yakin. Sing penting nek kula jenengan dadi wong miskin, ya aja males dikir, aja males salat malam. Nek pengen males dikir niku dadi wong sugih ngamali nganggo duit akeh, timbang. Nah tapi nek pertanyaannya tadi, saya kan wis ngamal, masjid saya bangun aku gak sholat kan wis kepahala akeh. Nah itu keliru karena kewajiban sholat tidak bisa diganti. Kalau itu wajib loh ya, tapi beda. Wah itu masjid tak bangun, duitku kabeh, mau ngamal sunnah ini, kabeh aku itu bagian sunnah oke Bapak Ibu. Nek wajib, sama dengan sholat isya loh ya, sini masjid ngomong 100, makanya aku itu bagian. Tidak bisa, kalau yang wajib tidak bisa. Kalau yang wajib tidak bisa. Terus jangan berpikir begitu, itu nggak benar. Wong miskin ojo dipelet-pelet kon ngamal sing kudu bagiane. Nggih, ngoten dulu. Oke. Monggo kita akhiri kanthi Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur ya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.